Hai, apa kabar? Senang sekali aku Aisyah menyapa kamu di podcast Galau Lestari, episode perdana yang membahas tentang kegalauan yang hakiki. Mungkin ini relate sama kisah kamu. Orang-orang lain akan tetap memperlakukan kita seperti orang biasa, tanpa tahu apa yang kita jalani, tanpa tahu apa yang sedang kita alami. Sebesar apapun badai yang ada di hati kita saat ini, the world will keep on moving, and I keep on standing, kata Raditya Dika. Begitu juga dengan kata galau. Mendengarnya saja, aku rasa sambil menarik nafas dan berpikir sejenak. Kata orang, galau identik sama anak muda. Enggak gitu juga sih sebenarnya, karena semua orang tentu pernah mengalami kegalauan. Jadi ingat ketika waktu masih sekolah, suka banget galau sama hal-hal yang sifatnya personal, sampai hilang fokus. Waktu itu ketika izin ke toilet, bukannya beneran ke toilet, aku malah sholat duha biar keinginanku dikabulkan. Kalau dipikir-pikir ini antara positif dan enggak sih ya. Cerita lain tentang kegalauanku itu soal kesulitan mengerjakan PR. Kebayangkan otak sudah buntu dan gak tahu apa yang mesti dilakukan. Sampai terlintas di benakku, bagaimana kalau aku menjadi Tuhan saja, biar tahu segalanya. Ya Allah, ampuni hambamu ini. Tapi emang beda sih galau anak sekolah sama anak kuliahan. Galau anak kuliahan lebih ribet dan complicated banget. Ketika mengerjakan tugas kelompok di kafe, sekalian nongkrong sambil cari gebetan baru dan meningkatkan status sosialita. Tentu ingin dapat nilai yang bagus, ujung-ujungnya malah gibah berjamaah. Mulai dari bahas teman yang gak ikutan kerja kelompok, dosen killer, pacar, mantan pacar, soal cappuccino, sampai kentang goreng. Buka laptop hanya untuk formalitas. Waktu jadi terbuang sia-sia. Dan sampai rumah baru mengerjakan tugas. Tapi kenapa ya? Lalu terus diulang. Padahal gak efektif. Heran deh sama diriku sendiri. Galau yang lain waktu itu ketika dosen kasih tugas yang susah banget sampai mesti semedi untuk mencari jawaban. Apa perlu izin ke toilet kampus? Tapi perginya ke musola buat sholat duha lagi. Aku ketika skripsi menurut aku sih udah oke. Tapi kata dosen pembimbing gak ada benar-benarnya. Revisi aja terus. Udah kayak minum obat aja 3 kali sehari. Kalau udah begini, rasanya pingin deh kerja aja. Biar bisa punya uang banyak, gak mikirin tugas yang berat banget, drama yang dibuat sama dosen yang paling meresahkan. Udah. Dari tadi bahas masalah terus. Solusinya apa ya? Kalau aku sih apapun kegalauannya tentu cara mengatasinya sama. Kata anak Jaksel, mesti deep talk sama bestie sampai staycation dan healing. Anak Jaksel banyak modusnya nih. Kenapa gak disalurin aja ke hal positif? Misalnya, bikin konten galau yang bertema galau, bahas galau, suasana galau, dan berakhir galau. Ya ini sih bukan solusi juga ya. Kita malah jadi galau beneran. Solusinya ya berdamai. Ya, kamu benar. Berdamai sama kelebihan berat badan, berdamai sama kekurangan uang, dan berdamai sama mantan pacar. Kalau ini gak perlu juga sih. Oke. Untuk episode perdana kali ini cukup sampai sini dulu ya. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin podcast Galau Lestari. Sampai ketemu di minggu depan. Aku Aisyah, pamit undur diri. Salam kegalauan yang hakiki. Bye-bye.